Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai materi pendidikan intelektual. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nani Alfianita dari kelas 2B Prodi PIAUD dan ada teman saya Alfian Cahyana. Baik, untuk materi yang pertama di sini saya yang akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendidikan intelektual berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya, pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tafsir ayat, wala taqafuh. Itu makanya, jangan engkau melangkah mengikuti. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya, jangan mengatakan ataupun melakukan, bahkan bereaksi. Bereaksi atas apa? Yakni ma laisa laka bihi ilm, yang artinya sesuatu yang tidak engkau mempunyai pengetahuan tentangnya. Jadi artinya janganlah kita asal berbicara kalau melakukan sesuatu. Nah, jadi pikirkanlah terlebih dahulu. Selanjutnya, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, ketiga kata di atas, as-sam'ah wal basarah wal fuadah merupakan kekuatan atau potensi. Jadi yang diminta pertanggungjawaban ialah kekuatan atau potensinya, bukan alatnya. Alatnya apa? Yaitu tadi telinga, mata, dan hati. Nah, karena ketiga alat tersebut bisa normal, namun bila tidak digunakan atau diarahkan, dia tidak akan berarti apa-apa. Nah, siapa yang mengarahkan? Yaitu kita sendiri. Selanjutnya, ayat ini mengisyaratkan bahwa yang berfungsi memperoleh dan menghasilkan ilmu ialah ketiga kekuatan tersebut. Nah, mengenai perlunya fungsi-fungsi indera tersebut, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يفقهون بها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يبصرون بها وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul failun. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ayat di atas sudah jelas ya, sudah jelas sekali membicarakan alat indera, yaitu tadi jantung, mata, dan telinga. Yang diperoleh oleh ketiga indera itu ialah kedua jenis pengetahuan, pengetahuan empiris dan pengetahuan agama. Hal itu benar karena alam ini merupakan ayat Allah.
Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ialah yang pertama, pendidikan intelektual dilakukan dengan memfungsikan panca indera. Yang kedua, alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan ialah pendengaran. Dan yang terakhir, pengetahuan yang lebih memberikan kepuasan ialah pengetahuan yang diyakini oleh akal dan hati. Sedangkan implementasi nilai-nilai pendidikan yang terdapat surat Al-Isra, yakni pendidikan intelektual, dilaksanakan antara lain dengan meningkatkan daya nalar dan kritik melalui diskusi tanya jawab. Baik, surat selanjutnya pendidikan intelektual dalam Al-Quran surat Yunus ayat 35 sampai 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلى أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلى ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang menunjuki kepada kebenaran. Maka, apakah orang-orang yang menunjuki kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik, tafsir ayat di sini. Ayat yang pertama ya. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haq. Yang artinya, katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutumu ada yang menunjuki kepada kebenaran? Nah, syuraka merupakan bentuk jamak dari syariqun, yang artinya sekutu, yaitu segala sesuatu yang dipandang sama kedudukannya dengan Tuhan, dan min di sana untuk tab'id, yaitu untuk menunjukkan makna sebagian. Nah, qulillahu yahdi lil haq, katakanlah Allah lah yang menunjuki kebenaran. Karena tidak mungkin Tuhan-Tuhan palsu itu membawa kepada kebenaran. Dalam mengantarkan kepada kebenaran, bentuk pertama yahdi ila. Nabi sangat mampu sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 52. Nah, selanjutnya wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Afamay yahdi ilal haq ahaqqu ayyuttabi'a amal la yahdi ila ayyuhda. Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti, ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali bila diberi petunjuk? Yang menunjukkan kepada kebenaran ialah Allah. Jadi, Allah yang patut diikuti. Ataukah Tuhan-Tuhan palsu itu yang tidak dapat menunjukkan? Jangankan menunjukkan, bahkan ia perlu ditunjukkan jika ia manusia. Nah, jadi yang patut disembah oleh kita memang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Tuhan-Tuhan palsu itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan kita manusianya lebih mulia daripada Tuhan-Tuhan palsu tersebut ya. Selanjutnya, fama lakum kaifa tahkumun.
Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Nah, itu merupakan kritikan dan celaan terhadap sikap mereka. Nah, hal itu berarti bahwa menuhankan selain Allah tidak pantas kita lakukan. Selanjutnya, wa ma yattabi aksaruhum illa dhannah, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Dalam ayat ini Allah menyalahkan kepercayaan mereka, yaitu menyembah selain Allah, dengan menegaskan bahwa kepercayaan itu dasarnya hanyalah zan atau dugaan spekulatif. Nah, selanjutnya innal dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dugaan tidak ada gunanya bagi kebenaran. Allah adalah kebenaran tertinggi. Dengan demikian, akidah tidak boleh didasarkan atas zan, sekalipun tingkat kebenarannya sudah 75%. Akidah harus didasarkan atas keyakinan yang kebenarannya 100%. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Allah akan membalas setiap perbuatan manusia, bila baik diimbalinya, bila buruk diganjarinya. Nah, nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Yunus di sini yang pertama, Allah memberikan manusia untuk difungsikan guna memperoleh pengetahuan, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama. Dan yang kedua, pengetahuan ada yang tingkat kebenarannya 100% disebut yakin, dan yang kurang disebut zan atau dugaan. Yang ketiga, baik pengetahuan empiris maupun pengetahuan agama perlu dikuasai umat Islam. Nah, implementasi nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam surat Yunus, yakni untuk memperoleh kebenaran materi, gejala alam dilaksanakan dengan metode eksperimen, kerja kelompok, diskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan intelektual menurut surat Yusuf ayat ke-22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, dan tatkala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang yang berbuat baik. Nah, tafsir ayatnya, wala balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan tatkala mereka cukup dewasa, kami berikan mereka hikmah dan ilmu. Nah, kedewasaan adalah tangan fisik dan mental. Para ahli berbeda pendapat mengenai batas mulai kedewasaan itu. Ada yang menyatakan 20, 30, 33, 40. Setelah itu manusia menginjak usia tua, yang ketika itu mulai kesempurnaan fisik dan mental menurun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Demikian kami berikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Nah, ihsan adalah orang yang melakukan yang baik melebihi standar. Nah, orang itu apabila mengerjakan lebih dari kewajiban dan ketika memiliki hak, maka akan melebihi ambil dari hak-haknya itu. Jadi nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Yusuf ayat ke-22, yakni yang pertama, memiliki tujuan rohani dan pikiran. Yang kedua, mengantarkan peserta didik kedewasaan pikiran di bawah kenabian. Dan yang terakhir, meningkatkan kematangan rohani dalam kedewasaan.
Nah, implementasi nilai-nilai kedewasaan yakni kematangan intelektual dan spiritual dapat dicapai dengan menanamkan keyakinan dan kebenaran agama dan kemauan untuk menjalankannya. Baik, dari ketiga ya di atas dapat kita simpulkan ya bahwa pendidikan intelektual sangatlah berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengapa sangat penting? Yaitu untuk melahirkan manusia-manusia yang bermutu, untuk mengembangkan pengetahuan rohani dan memperteguh kekuatan keagamaan dan kepercayaan dalam berbangsa dan bernegara. Agar apa? Agar selalu terlahir manusia-manusia yang berakhlak bermutu dan agar saling mampu membantu dan mendorong untuk mematangkan kedewasaan kerohanian. Saya kira sudah cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.